Pada video ini saya akan menyebutkan ciri-ciri motor Vario yang boros. Biasanya Vario karbu ini mengeluhkan banyak yang boros ya, padahal tidak kalau normal ya. Kalau normal ini cukup irit juga. Nah, di sini saya akan menyebutkan dua ciri-ciri dan nanti saya sebutkan cara mengatasinya. Nah, dua ciri-ciri itu yang lazim ya, maksudnya yang kebanyakan terjadi pada motor Vario ini. Yang pertama adalah disebabkan dengan cuk yang mulai error ya. Cuk mulai error di situ akan menyebabkan boros. Yang kedua adalah vakum yang sobek. Nah, di sini saya akan menyebutkan yang pertama dulu ciri-cirinya. Bagaimana jika cuknya itu mulai rusak? Ciri-cirinya seperti ini. Ketika pagi dinyalakan ini akan susah. Agak susah ya. Dan ketika dipanasi dia akan ngayun RPM-nya karena campuran BBM-nya itu tidak sewajarnya ya, maksudnya ada yang bocor. Yang kedua adalah dari vakum yang membran yang bocor. Ciri-cirinya bagian ini ya, membran itu akan saya, nah yang di jarum skep ini, di sini ada membran dan biasanya mulai bolong. Nah, kalau yang kedua itu ciri-cirinya ketika di gaspol itu sangat lemot, sehingga borosnya di situ. Kalau yang pertama tadi adalah cuk ya, cuk. Jadi dinyalakan susah seperti ini posisi pagi ya. Saya nyalakan, ini agak susah ya. Nah, langsung mati lagi. Nah, pas sudah nyala, dia agak ngayun RPM-nya. RPM-nya terdengar bereng, kecil besar. Nah, seperti itu untuk ciri-ciri yang cuknya. Nah, kemudian di sini ini saya rasa ini cuknya ya, cuknya yang bermasalah dan saya akan memperbaiki bagian cuknya. Bukan memperbaiki ya, tapi intinya ya mengatasi masalah cuknya. Kalau memperbaiki cuk itu biasanya mati solenoidnya ya, agak susah, harus ganti baru. Nah, ini adalah penampakan karburatornya teman-teman. Nah, yang saya sebutkan tadi yang kedua ya, kedua adalah membran. Kalau membran yang ini yang sobek ya, ini karet ininya ada bolong-bolong. Namun di sini masih bagus, tidak ada yang bolong. Nah, berarti kita akan perbaiki bagian cuknya. Untuk bagian cuk adalah ini ya, posisinya seperti ini. Bagian kiri ini kita buka kedua bautnya ini. Nah, ini nanti kita matikan saja, kita tutup. Nah, cara ini sudah saya lakukan ya dan aman. Kekurangannya cuma kalau pagi dia tidak bisa ngecuk sendiri, maksudnya harus ditunggu sampai panas baru RPM-nya agak gede, namun tidak masalah. Yang penting tidak menyebabkan mogok atau apapun ya. Cara ini cukup aman. Oke, seperti ini caranya. Kita siapkan plastik yang agak lentur, kemudian kita tutup di sini ya, nggak usah perlu lebar-lebar ya, segini aja sudah cukup. Nah, ini kemudian kita pasangkan di sini. Jadi nanti jalur cuk sudah tertutup semua. Ini untuk alternatif aja ya teman-teman. Kalau teman-teman ada dana, sebaiknya diganti cuknya baru, cuk satu set cuk ini ya. Harganya namun cukup mahal ya ini. Kemudian kita rapikan dan kita baut kembali. Nah, seperti ini sudah siap kita pasang ya. Namun demikian penyebab boros itu ada satu lagi yang umum ya, yang umum ini maksudnya tidak kan motor, beda motor kadang beda ya penyakitnya, ada yang aneh-aneh. Kalau yang umum adalah dari kompresi. Ini ketika dikompresi itu, kalau ketika digenjot ini agak nahan ya, nah agak berat gini.
ini normal, namun kalau digenjot ngelos, nah itu bisa menyebabkan boros juga. Karena apa? Karena setiap terjadi pembakaran ya, kan ngelos ya, itu udaranya tidak meledak mendorong piston semua, tapi masuk ke mesin sehingga bensinnya juga menjadi boros. Namun yang umum pada motor Vario ini adalah dari cuk ini dan di sini mulai sobek. Sobek itu jadi ngempos, gasnya ngempos. Kalau ini tidak, kalau di sini cuma pagi ngayun ya, pagi di starter agak susah sedikit, dan ketika dipanasi dia ngayun gasnya, suaranya gede kecil. Nah di sini menyebabkan boros juga karena dia ketika panas tidak menutup dengan sempurna. Oke, kita akan pasang dulu. Untuk supnya tetap dipasang, tidak masalah ya. Ini biar tidak hilang aja, sebenarnya tidak dipasang juga tidak apa-apa, namun akan berantakan nanti ya, dikembalikan aja. Namun sudah tidak berfungsi ini. Oke, ini setelah terpasang kita akan coba nyalakan ya. Biasanya agak kecil RPM-nya, tidak manjer seperti tadi karena cuknya sudah ditutup. Nah, RPM-nya agak rendah seperti ini, namun tidak ngayun, sudah tidak ngayun ya. Nah ini berarti berhasil untuk penutupan cuk tadi, maksudnya dari tadinya ngayun RPM-nya sekarang sudah stabil, namun agak kecil ya. Kekurangannya ini kecil, ketika dingin RPM-nya agak kecil ya. Cara ini cukup bagus ya, maksudnya cukup menghemat biaya, dan saya lakukan aman-aman aja dengan kekurangan, yaitu ketika pagi RPM-nya akan kecil ya. Kita bisa atasi dengan membesarkan bagian ini ya, setelan gas ini kita putar ke kanan. Oke teman-teman, sekian video dari saya, ciri-ciri tentang motor Vario yang boros dan cara mengatasinya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa lagi di video berikutnya.